Watch-nya itu. Oke. Telat ya. Oke, terus siapa tadi? Hani? Hani still here? Hani? Cie Hani. Hani? Ke sini ya? Biasa pengasuh, Kak. Mungkin Oh, ya lagi. pengasuh juga. Ya. Ini ngasuh ya? Insya Ya, di Allah. Mualimat. Oh, Malima. Oh, 5 sih. Ribut Iya, Kak, di iya. sini. Tapi Jadi dengar banyak kan? anak-anaknya. Dengar kan? Dengar. Oke. You get it? Ngantuk. Hah? Terus Sirajul. Get it, Kak. Get it. Oke. Jadi kayak tadi itu ya simple sih sebenarnya kalau kalian mau paham maksudnya apa. Pertama ya tahu artinya dulu. Setiap kata itu artinya apa gitu. Kata artinya apa. Terus misalnya kalian cari konteksnya di mana. Ini ke debate masalah apa sih? Apakah politik, apakah pemilihan, apakah kesehatan, apakah sepak bola misalnya atau apa. Nah, kalian relate ke sana. Kalau misalnya ada votes itu ya larinya ke sana ke pemilihan gitu. Itu ya. Next ya. Pokoknya aku lemah di first speaker. Tadi kan dikasih clue dulu baru aku bisa kasih kayak argumen gitu. Panjang ya. This house will require participant of institution from former colonial powers to pay higher registration. Powers. Oh my god. To pay higher registration fees attending lab. Ini kalau kalian masa nggak dapat maknanya. Dapat. Nah, entar kecak. Tapi yang aku nggak paham yang colonial power. Power. Sirajul. Aksen Malay. Sirajul. Masih menelaah, Kak. Pokep-pokepnya nih kurang. Menelaah bahasanya sebab. Novel. Heaven, Kak, heaven. Still. Proses. This house will require participant of institution from colonial power to pay higher registration fees when attending large-scale international events. And why it should be happen? Kenapa nggak masuk bentar? Former colonial power tuh apa sih? Mantan lah, pokoknya mantan lah gitu deh. Mantan kolonial. Jadi kalau secara kalimatnya kalian ngertiin apa? Dari ini dulu, dari Kak Ola. Novel atau Sirajul? Kak Ola have first. Hani. Aku Saya dah, Meh. Hani. Saya dah, nggak pernah saya jawab dari tadi. Malu saya jadinya. Kita ngertiin aja kan. Gimana? Kedengeran? Ya. Yes. Artinya ya, Kak? Ya. Oh, ya, ntar. Lebih ke maknanya, Dek. Ya. Pemerintah membutuhkan peserta lembaga kolonial untuk membayar biaya pendaftaran lebih tinggi ketika menghadiri acara internasional berskala besar, seperti acara akademik, acara konferensi akademik. Mungkin maksud kedengeran? Mungkin maksudnya di sini tuh kalau apa namanya? Mungkin maksudnya di sini itu peserta lembaga kolonial
itu kita harus membayar biaya pendaftaran yang lebih kalau acaranya itu acara besar atau acara yang berskala internasional gitu, Ki. Oke, Lampung. Oke. Oke, yang lain? Aku. Ntar kamu tanya nanti. Yang ini bisa mau dengar siapa? Hafal. Wait. Ayo. Iya, kalau yang saya tangkap sih Kak, jadi untuk bekas kolonial itu mereka akan membayar lebih ketika ketika ingin mengikuti suatu event internasional gitu. Because ZR is kolonial gitu. Tanda kutipnya kolonial, jadinya mereka harus membayar lebih tinggi untuk ikut event internasional. Itu sih. Oke, good. Sirajul, what do you think? Kolonial itu apa sih? Mantan kan katanya Kak Abi. Bekas. Former. Former itu mantan. Kolonial itu penjajah, weh. Kolonial mantan. Former itu mantan. Kolonial itu. Former yang Ini mantan. bekas penjajah ya Kak ya, Oke, bukan get it. bekas jajahan. Kalian oke, udah paham kan? Jadi apa ya yang kayak makna yang dikasih sama novel itu makna dari motion. Kalau menurutku ya. Gun, kamu gimana Gun? Aku nggak denger si Nopal bilang apa. Bang Nopal. Gun. Motion ini dikhususkan untuk bekas kolonial gitu. Yang disuruh yang khusus kolonial, yang khusus untuk bekas kolonialnya disuruh untuk membayar lebih tinggi kalau mau menghadiri acara-acara besar. Iya. Like that. Yep. Oh, iya. Ini gimana? Atau Gun? Gun deh. Udah terpecah. Sudah terpecah. Oke, Ani. Iya, Kak. Semuanya saya sebut Ani. Kak Hani lagi ngajar katanya. I am debating while teaching, guys. Bener. Lagi ngajar. Lagi ngajar dia katanya. Oh. Tapi bisa saya dengar. Sama kayak Ustaz Gun. Jadi, Bibi, kamu Bi. Aku lagi balas email bentar aja. Belum deh. Nah, itulah. Ya, jadi maksudnya kan ada event. This house will require participant of institution ya. Jadi peserta dari event itu, international event itu adalah institution. Participant of institution from former colonial powers to pay higher registration fee when attending large-scale international event. Kayak yang dibilang Noval itu, karena ada lombanya besar dalam skala internasional, kayak gitu. Orang-orang pada mau ikut gabung, orang-orang pada mau ikut join di event itu. Nah, kalau ada institusi yang mau join, terus dia itu dari mantan kolonial, mereka harus membayar lebih tinggi pendaftaran. Why? Nah, kalian kan udah ini kan? Kalian kan udah paham kan maksudnya kan, arahnya kan? Iya. Kalian dalami lagi gitu. Dalami lagi arah dari debate, arah dari motion ini mau kemana? Kenapa gitu? Yang perlu kalian lihat adalah institution from former colonial powers. Itu kalian define itu kayak gimana? Yang kalian misalnya bawa Institutionnya Kak.
institution from former colonial powers. Kenapa mereka harus bayar lebih tinggi? Untuk nggak sih, mereka pernah menjajah, terus untuk Hmm. membayar kesalahan mereka itu harus membayar lebih banyak. Nice. Iya. Good. Apakah bentuk motion ini berupa balas dendam? Enggak. Enggak dong, enggak. Sanksi, jadi sanksi ya sih, masuk sanksi. Bisa juga sebenarnya. Ya bisa jadi kayak sanksi Jadi, sosial. mungkin ada ya kayak institusi yang kayak dari misalnya Nazi gitu ya. Misalnya Nazi. Misalnya apa, VOC. terus mereka itu punya institusi yang sampai sekarang itu berdiri gitu. Oh iya. Kayak kan Enggak, gitu, maksudnya itu aku dapatnya ya, kalau aku dapatnya ya. Kalau dari institusi Suaramu nggak ada. Kalau di Indonesia itu kayak PSSI misalkan sepak bola tuh otomatis kayak istilahnya di negara kolonial itu kan ada lembaga sepak bolanya dan lain-lain. Terus misalnya kayak untuk yang akademik misalnya yang kayak kampusnya kah atau apapun itu yang dari mantan kolonial itu should pay more than the other country kalau misalnya dia ada event internasional itu lebih. Jadi kayak untuk negara SMP untuk negara kolonial itu harus dibayar lebih gitu sebagai istilahnya karena mereka kan secara tidak langsung memberikan dampak ekonomi dan spread budaya dan lain-lain untuk negara yang telah dikolonialisasi. Otomatis dia punya hasilnya kayak dia itu negara berpower loh. Nah, maka untuk sebagai istilahnya sebagai sanksi biar adil for the justice mereka harus bayar lebih. Gitu sih. Aku sih gitu deh. Kalau aku Kak nangkapnya bukan dari institusi yang berdiri dari sejak dulu sampai sekarang, tapi kayak institusi apapun yang berasal dari negara mantan koloni. Iya, benar. Oke. Negara apa aja yang negara kolonial ini kan negara kolonial itu ada Inggris misalnya, England, ada Prancis misalnya, ada Jerman misalnya, ada pokoknya negara-negara yang pernah menjajah. Dan itu memang itu estetik kayak istilahnya itu udah ada track recordnya kayak negara ini dijajah oleh negara ini dijajah oleh ini, automatically itu akan banyak tuh. Dan kalau ada event internasional besar mereka bayar untuk registrasinya lebih gitu karena setidaknya dia telah mengkeruk kekayaan negara yang dikolonialisasi dan sekarang caranya dia untuk biar dapat justice dari negara lain adalah dengan cara ini gitu sih. Aku mau opininya yang opposite. gimana? Kalau dia yang opposite, dia lebih ke kayak ini kayak udah terjadi di zaman dahulu dan nggak ada sangkut pautnya sama generasi mereka yang sekarang. Karena yang mereka ikutkan dalam yang mau peserta itu ikuti adalah event akademik, event sporting, event debate tournaments yang sama sekali nggak ada hubungannya sama penjajahan, yang lebih berhubungan dengan pribadi dari masing-masing peserta dari institut tersebut gitu. But unfortunately, itu kayak langsung di tackle down. Unfortunately, masih banyak ada negara jajahan yang belum merdeka kayak Malaysia misalnya. Negara itu masih dijajah loh. Tapi dengan yang softly gitu kan. Ini kan masih ada negara negara orang. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei di bawah England, di bawah UK. Dia Commonwealth gitu. Commonwealth itu masih negara jajahan gitu. Nah itu masih berdampak ke ekonomi mereka sebenarnya dan itu kayak sebenarnya we cannot say it was happen in the past tetapi itu still happening gitu. Oke, I just kasih opini opposite aku bukan debat ke Abi loh. Ya kan aku kasih tahu yang mungkin ya harusnya itu kayak istilahnya miss of your idea gitu. Jadi kayak itu sebagai additional. Oke. Siap kalah. Oke, Syarojul, gimana? Ini ada yang kamu pahami? Jangan tidak harus membawa poin yang baru atau apa? Kalau motion ini sih, kalau katanya Kak Ola tadi itu, kalau dibilang gitu kan, kalau nggak ada sangkut pautnya, mungkin maksudnya Kak Ola kan bukan untuk berdebat, tapi
buat nyambung opini ini kan untuk Iya, iya. government. Ya, ya. Jadi walaupun nggak ada sangkut pautnya sama zaman kita yang sekarang ini, Mosen ini menurut saya walaupun kata Kak Abi tadi negara masih terjajah, ada yang negara masih terjajah seperti Malaysia. Kalau menurut saya sendiri, Mosen ini lebih nge-touch ke negaranya sendiri loh gitu. Kalau misalnya dia bekas jajahan dari negara Belanda misalnya gitu kan, kayak Indonesia kan dijajah sama Belanda. Nah di Indonesia ini pun akan gitu, akan masih merasa terjajah kalau ada negara Belanda ikut gitu. Oh, Makanya dia Nice. apa namanya, oke. dia akan tetap memberikan higher payment gitu atau higher fees untuk biaya largest internasionalnya ini, competitionnya ini. Oke. Tapi ini khusus untuk international event doang kan? Iya, iya. Ya, yang Yang large scale. berskala internasional yang besar. Ya itu. Itu sih. Kak Imam, boleh masuk? Ya, ya. Novel. Saya lebih setuju ke Kak Abi yang masalah institutions-nya itu, jadi bekas kolonial atau penjajah itu kan ini kita terpaku pada international events. Jadinya misalnya sekarang kayak tadi dicontohin PSSI misalnya kan. Nah, misalnya kan Belanda nih, bekas negara kolonial. Nah, setiap dia misalnya event internasional kayak sepak bola, Piala Dunia. Jadi institusi yang mengurus olahraga di negara Belanda itu akan membayar lebih gitu untuk mengikuti Piala Dunia itu. Jadinya akan tetap dikenai karena dia itu bekas kolonial gitu. Oke. Oke, saya mau lebih expand lagi. Oke, kan pembahasannya udah agak mengerucut kan ya. Oke, sekarang we imagine that we have international event. Ya, misalnya kayak World Cup lah misalnya kan, Piala Dunia. So, menurut kalian, which institution will be pay higher and why? Maksudnya kayak gini, kan misalnya Belanda udah menjajah, Inggris udah menjajah. Apakah karakteristiknya institution itu adalah mereka yang pernah menjajah negara lain, misalnya di Piala Dunia ya, misalnya di Piala Dunia, atau gimana? Kita Novel. ya Kak Ola dulu. Ya, Ola. Wah, udah mulai seru, mulai aktif anak-anaknya, mulai seru ya. Gimana? Ya itu Kak, maksudnya jadinya institusinya itu tergantung dari negaranya, dia udah menjajah atau enggak. Jadinya whatever the institution, yang penting dia itu berada di bawah negara bekas kolonial itu jadinya. Kalau negaranya bekas kolonial ya otomatis kalau dia eventnya bidang olahraga, so kayak sepak bola misalnya eventnya, jadinya akan tetap gitu karena itu kita garis bawahi event internasional gitu. Akan tetap pay higher. Kalau saya Sirajul. Ayo Kak Ola dulu, Kak Ola. Sirajul, kamu. Oke, kalau saya aja institusinya lebih menuju sama orang yang ngejajah sih Kak. Soalnya di Mosen ini kayak nggak ada yang ngebicarain negara gitu. Terus apa namanya, kalau dibilang from former colonial itu kan bekas atau mantan dari penjajah ini. Nah, mantan dari penjajah ini kan emang punya negara, tapi ini bersifat individual gitu sama tentaranya sendiri gitu, sama penjajahnya sendiri. Jadinya kalau dia udah selesai ngejajah atau nggak pensiun jadi tentara dari negara tersebut, terus kalau dia mau diikutin sama negaranya itu baru dia pay higher gitu. Pay higher. Tapi kalau orang lain di negara itu ikut terus nggak jadi tentara atau nggak penjajah di negara itu, masih bisa berkontribusi gitu Kak.
dengan biaya yang sama, dengan yang sama. Please. No. No, aku mau satu aja, No, satu Kak aja. Ep. Enggak, Olah, satu aja, olah, satu olah. aja. Olah dulu, olah. Penting mana Oh, iya, di. iya. Guys, dengar. HIGHIHIER itu nggak dibaca higher, guys. Higher, tolong. Higher itu higher, it's not higher. Come on. Sakit telinga tuh sumpah. Oke, higher. Oke, higher. Zun. Salah. Zun. Bi Zun. Olah. Ya Kak, Apa? aku mau bilang tadi kalau karena ini yang aku udah alamin yang Suaranya academic pecah-pecah. Pecah-pecah. Halo, am I available? Patah-patah. No, I'm single. Karyawan. Halo? Yuk. Ya, masih bisa kok. Kamu butuh adem sehari kayaknya ada pecah-pecah soalnya. Oke, yang aku mau bilang tadi itu kan kalau Kak Wajdi bilang yang kalau misalnya di sporting events itu mereka lebih kayak yang mana yang lebih berpengaruh gitu kan. Kalau kan yang pernah aku ikutin yang academic conference itu karena notabene saya dari negara yang pernah terjajah, ya otomatis ketika ketemu sama lawan yang dari negara yang pernah ngejajah, mentalnya itu juga kena otomatis ngerasa kayak mereka lebih oke dari kita sendiri gitu. Itu efek sampai sekarangnya dari pernah terjajah itu. Oke. Gitu, Kak. Poin. Satu lagi poin. Ini yang kita kembali ke Ola ya. Itu enak-enak kali poinnya lah. Tapi satu lagi lah. Apa istilahnya? Selain itu, karena istilahnya kan negara bekas penjajah itu biasanya negara itu kan lebih kaya tuh. Otomatis mereka akan mengirim pesertanya itu partisipan itu akan lebih banyak karena mereka kan memang berkuasa dalam ekonomi dan lain-lain. Dan yang dari kayak negara-negara yang pernah jadi jajahan mereka itu tidak dapat slot daripada acara tersebut, misalnya kayak acara tadi kalau bilang kayak educational. Jadi kayak kena otomatis sebenarnya mereka harus bayar lebih tinggi gitu. Jadi seakan-akan untuk meratakan yang lain. Jadi kalau misalnya di international event itu ada kayak educational bla bla bla. Kalau misalnya dari peserta dari Inggris nih, mereka kan lebih banyak mengirim pesertanya daripada negara-negara yang lebih miskin seperti negara Iya. itu bla bla bla. Itu poin. Mantap. Agree. Good. Oke. Tapi teman-teman juga harus aware dengan what kind of event is that gitu ya. Kayak we have sport, we also have academic conference. Jadi kayak yang relate ke Abi tadi itu, kalau mereka kan kayak istilahnya more advanced daripada negara yang atau institusi yang pernah dijajah gitu. Jadi this is kayak opportunity juga untuk membuat kesetaraan di antara institusi itu, buat di dalam intelijensi, kepintaran misalnya kan, itu juga bisa mendorong kesetaraan juga kayak gitu. Karena ada academic event, ada sporting, ada debate, lain-lain. Oke, good. Kita nggak terlalu. Jadi kalau kita bahasanya sampai di sana dulu ya. Jadi tapi yang perlu di highlight kalau teman-teman misalnya mau analisis lebih dalam lagi ya, yang itu former Cornel Powers. Dengan powers mereka itu dulu mereka udah ngapain sih kayak gitu, mereka udah berbuat apa sih sehingga mereka harus membayar lebih kayak gitu ya. Oke, we go to the next motions. In a world in which the technology has essentially been created to impregnate man, his house as a male partner of a young career-focused woman. Not agree. Oh my God. Apa sih aku belum baca? Disagree. Aku pilih pesan-pesan ini karena sangat-sangat menarik. Impregnate itu apa? Cari Ola, kamu buka Ola. Kamu. Olah di sana nggak ada
kata yang tadi itu. Don't hesitate to ask any question. Itu nggak ada di sana. Bayangin kalau kamu lagi di final section yang nggak ada orang yang mau tanyain. Aku buka ini sih Apa? aplikasi kamus. Ini to do so. Sampai pas dulu awal-awal edisi tuh Soheh sampai nggak jadi buat opininya saking dengerin aku nanya, Soh ini apa gitu. Sebenarnya impregnate itu cuma kata pelengkap doang sih di sini. Kayak Impregnate itu menghamili. No. Apa kayak kebiri nggak sih? No, Menghamili laki-laki. pregnant itu hamil. Pregnant man itu laki-laki yang hamil. Kan sekarang ada tuh lagi musim laki hamil itu loh. Laki-laki yang hamil. Ya sekarang. As a male partner of a young career-focused woman will choose to carry their baby. Yes, I agree. Kalian kayaknya harus belajar pronunciation deh. WULD itu is not baca wood. L-nya hilang. Wood. It's really wood. How much will the check wood? Wolf. Wood. L-nya hilang. Wood. Oke, kita tanya Noval. Apa kamu pahami dari kalimat ini? Ntar dulu Kak lagi yang lain coba dulu. Habib. Enggak dapat. Gini Beb, ini maksudnya Beb. Dia itu kalau apa katakan teknologi. Ya aku lagi nge-booster Habib. Beb kamu approach me. Kak Abi curang. Aku mute ya. Siapa juga tadi itu? Rojul. Coba. Hani. Hani ada nggak? Udah dapat nggak? Gini saya artiin dia Kak, nggak tahu benar atau enggak. Ya. Dunia di mana teknologi baru-baru ini dibuat untuk menghamili pria, pemerintah sebagai mitra pria dari wanita muda yang berfokus karir akan memilih untuk mengandung bayi mereka. Boleh ketawa nggak sih? Iya bisa. Oke. Nggak ngerti. Oke. In a world in which the technology has a big created to improve man. Aku artiin doang. Ya, kamu artiin secara mentah, Wi. Yeah. A world in which the technology has recently been created to the impregnate man. This house as male partner of young career-focused woman would choose to carry their baby. Jadi kan di dunia yang teknologinya lagi berkembang ini saat ini, itu udah diciptakan tuh untuk yang pria hamil. Ada pria hamil. This house sebagai seorang partner sebagai pasangan daripada wanita muda yang lagi fokus bekerja, kayak saya berkarir, mereka harus mengandung anak mereka sendiri. Yang laki itu harus mengandung anak mereka sendiri. Oke. Kalau di Google arti dari menggendong jadi Google. Arti dari impregnate itu adalah Mengandung. make a woman or female pregnant. Ini kayak kalau menurutku impregnate ini kayak jadi additional aja, kayak nggak terlalu banyak makna yang dia berikan ke. Karena dia fokus di ini pria yang lagian pria itu bisa hamil kan internet connection stable. Enggak. Kayak sekarang ini kan kayak di teknologi baru tuh pria bisa hamil. Jadi kalau wanita itu emang nggak mau hamil, maka si laki-laki itu bisa mengandungnya sendiri mau anak gitu. Oke, gini. In a world in which the technology has recently been created to impregnate men. Hancurkan teknologinya. Oke.
kalau di Google itu impregnate itu artinya adalah orang yang menghamili, orang yang membuat woman itu hamil gitu. Oke. Oh, orang yang Aku membuat wanita setujunya itu hamil di Ya. Orang yang membuat wanita itu hamil harus menggendong anaknya sendiri. enggak, itu istilahnya kayak terlalu apa istilahnya terlalu biasa emosinya kalau yang itu jadi. Gini, oke. Karena ini kan ada teknologi nih. Teknologi yang created, berarti sekarang kan lagi yang status quo-nya adalah ada beberapa pria itu bisa hamil kan, pria itu bisa hamil. Nah jadi kayak istilahnya sebagai pasangan wanita karir, karena ada tuh wanita karir sekarang kan banyak case-nya yang wanita karir yang di Instagram yang hype itu yang menolak untuk punya anak, kita pernah dengar. Nah, jadi kan mereka nggak punya anak tuh. Jadi kalau emang mereka mau punya anak, si laki-laki itu mereka harus mengandung anaknya sendiri. Kalau aku sih tadi terlalu aneh, terlalu ekstrim sih. Oke. Kalau aku ya, Aku setuju sama Kak Abi. kalau aku gini, di dalam, gini. Jadi konteksnya itu adalah, dulu. Ntar aku mute dulu orang-orang ini. Oke. Kalau aku ini konteksnya kayak gini. Status quo-nya itu adalah sekarang ini dunia itu berkembang kan? Dunia itu berkembang dengan teknologinya yang kayak mereka itu fokus terhadap emang juga fokus ke perempuan, tapi juga fokus ke laki-laki yang menghamili gitu ya. Saya mengartikan impregnate man ini adalah orang yang menghamili perempuan gitu ya. Nah, jadi urgensi mana yang kalimat pertama ini adalah sekarang ini dunia itu berkembang dengan teknologinya itu untuk orang yang biasa-biasa saja itu, orang yang normal kayak laki-laki, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, kemudian as a male partner of a young career-focused woman will choose to carry their baby. Nah, kayak tapi dunia ini sekarang berkembang tidak ramah terhadap perempuan yang punya karir dan juga punya anak gitu. Jadi ada perempuan yang berkarir dan ada juga perempuan yang anak. Di mana kalau dunia perkantoran, dunia apa gitu kan, mereka itu tidak ada teknologi yang memudahkan perempuan yang berkarir sekaligus punya anak itu lebih mudah gitu. Lebih mudah dalam karirnya gitu. Ngerti nggak sih? Iya. Tapi kalau aku di jual kamu Google Translate deh yang ini deh. Dia itu emang gini dia. Kalau aku ya secara bahasa kita artiin itu adalah di dunia mana kan sekarang kan teknologi itu udah menggila nih. Kayak pria itu bisa hamil. Di dunia di mana teknologi baru-baru ini diciptakan hamil pria ya. Ani mute dong. Ani mute tolong. Nggak mute. Jadi kayak di dunia yang baru-baru ini kayak teknologi yang baru diciptakan untuk bisa menghamili pria. Ingat improvement itu kayak menghamili pria. Impregnated man kalau cara bahasa ya. Created diciptakan untuk impregnated man menghamili pria. This house as a male partner di forum ini sebagai partner laki-laki daripada yang career focus woman untuk pada wanita karir yang lagi sedang fokus-fokusnya lagi head career, we choose to carry their baby karena istilahnya karena mereka tuh bisa hamil nih, mereka bisa mengandung juga, so you need to hasilnya kayak carry your baby if you need it gitu, kayak istilahnya jangan sampai yang career focus woman ini terganggu dengan adanya anak itu karena mereka kan rata-rata kalau udah yang career focus woman mereka nggak mau punya anak. Kayak di Singapura misalnya, kayak di Jerman misalnya, kan mereka kayak Jepang punya anak itu adalah sesuatu yang sangat istilahnya di ignore by some woman karena istilahnya akan ribet terus kayak akan merusak karir mereka. Pertama teteknya akan melebar dan lain-lain, bla 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 bla, akan mengganggu karirnya pokoknya. Jadi kayak yang cowok itu harus mengandung anaknya sendiri. Kalau aku sih dapatnya gitu, based on kayak gamblangnya si teks ini. Udah. Kalau teknologinya udah semaju itu nggak? Kalau saya setuju sama Kak Wajid itu. Saya setuju sama Kak Asbi.
Totally. Aku tim Kak Abi. Sekarang gitu dia memang Aku tim Kak Abi. kurang ke woman. Saya juga Kak Abi. It's not about team guys. Jadi kalau ini mungkin bahas tentang yang sesuai dengan yang kita ambil itu akan lebih seru. Jadi kayak pembahasan itu akan lebih seru banget karena emang lagi konteksnya adalah beberapa wanita-wanita itu menolak untuk hamil. Istilahnya anak itu yang gamblangnya bilang bahwa saya tidak mau punya anak. Gitu. Kalau mau punya anak pun kenapa harus kayak istilahnya ngangkat anak lain dan lain-lain. Itu yang status quo yang terjadi di apa muda-mudi zaman sekarang. Kayak mereka gamblang-gamblangnya nggak punya anak. Apalagi kalau di Jerman kan anak itu penting banget. Sedangkan negara-negara berkembang itu udah sebenarnya menghindari punya anak. Sedangkan beberapa laki-laki itu kepengen punya anak nih, jadi mereka harus ngandung gitu. Sedangkan kayak Misalnya Kak Abi nikah, terus istrinya nggak mau punya anak karena takut karirnya terganggu. Ya udah Kak Abi aja yang hamil gitu loh. Yes, karena kan teknologi yang sekarang itu udah kreatif untuk menghamili pria kan. Oke. Coba dicek ya. Ada kok jurnalnya tuh, ada kok pembahasannya. Kalau kalian ketik mosi ini, kalau klik di Google, keluar kok dia ada case-case. Coba deh. Sebenarnya Aku cuma pakai HP jadi nggak bisa out dari Zoom. sebenarnya oke. Jadi itulah di debate ya. Jadi kita punya persepsi kita masing-masing gitu ya. Gimana kalian bisa bawa persepsi kalian di debate gitu. Kalian akan banyak akan banyak pendapat. Jadi terutama makanya kenapa government itu lebih banyak opening government itu lebih banyak dia punya tugas define karena itu untuk menjelaskan debate-nya konteksnya kayak gimana. Nah, jadi in debate kalian nggak perlu refer to what exactly it is. Ya, kalian hanya perlu refer ke opening government. Dia bawanya kemana? Jangan kalian misalnya bisa di apa yang misalnya opening government bawa opininya Hasbi kan. Nah, yang bisa yang bisa mengcounter itu adalah opening opposition. Opening opposition itu amannya di opening opposition yang bisa mengcounter itu. Why? Ya karena di opening opposition. Jadi opposition itu dia juga membuka case untuk oppositionnya. Government itu membuka case untuk governmentnya. Itu bisa di counter. Jadi kadang juga di debate itu akan ada dua makna itu, dua konteks itu kebawa di debate itu ada juga. Oke. Ini kayaknya terlalu ini ya. Terlalu emergency. Terlalu enak. Tapi kalau di debate ini enak banget. Serius. Kayaknya akan seru deh kalau dibahas. Boleh nih kali-kali, tapi dengan itu kayaknya seru Ya deh. ini Kayak cowok hamil tuh kayak kan. Nah, next time lah. Tapi kayaknya kita melupakan satu kata deh. Ada wolf di sana. Makanya kan ini kan proposal kan kayak istilahnya it can be happen, it can be implemented atau enggak gitu. Kalau diimplementasiin possibility-nya berapa persen, kalaupun enggak itu kenapa? Jadi ini kelihatan kursornya kan, kursor yang muter-muter ini. Iya kelihatan kok. Jadi nanti ini kan this house world kan. This house world. Nanti itu refernya kemana? Refernya itu ke ini. Sebenarnya kalimat ini menuju ke seseorang kan. Ya, kayak ini, man ini. Juga sama dengan ini, as a male partner of young kedua. Jadi ini refernya dari ke sana. Jadi world ini refernya ke sana juga. Ke orang yang menghamili itu atau yang dihamili, yang kalian persepsikan kayak gimana. Oke, next. Simple. Ini nggak terlalu kayak tadi kayaknya. Nggak terlalu menarik. Cuma kalian bawa konteksnya kemana? Kita pengen tahu.
This house believes that members of socially progressive movement should not support harsh punishment of criminals, even when the crime committed are the opposite of what that movement supports. Siapa mau duluan? Oval, Hey, belum. Jasmi, itu dah yang lain. Itu Kak Ola. Aku lemah di Ini si Habib, Beb, coba Beb. Tapi kayaknya dia nggak pernah baca deh yang Pendengar setia. Beb, kamu pernah baca ini nggak sih, Beb? Yang apa pergerakan sosialis progresif namanya? Kayaknya enggak ya. Enggak. Penting soalnya. penjelasan awal, Cok. Dia bahas tentang apa pergerakan daripada sosialis progresif. Ada kayak kan ada yang namanya feminis, terus ada namanya apa istilahnya, terus ada yang pro, pokok bagian-bagian pergerakan tuh kayak movement kayak istilahnya apa ya lagi ya, kayak LGBTQ movement, terus ada. Nah ini dia salah satu di antara movement itu namanya socially progressive movement. Nah dia kalian cari dulu apa yang mereka junjung, apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka move. Perjuangin HAM. Paling-paling ikutin. Yes, coba kalau dia perjuangin HAM tuh lihat should not support harassment, punishment of criminal. Tapi nggak bisa diperjuangin juga sih kalau HAM yang kayak gitu, itu udah HAM yang melenceng jauh. Tapi ingat kamu perjuanganmu apa? Kayak kamu feminis tapi kamu kayak yang kamu harus menjatuhkan feminisme karena dia salah misalnya. Itu sama kayak case-nya. Oh, feminis nggak sih? Enggak. Ya, Ayo siapa yang pertama? Ola. Aku juga enggak, ya Kak, habis hilang sih. This house believes that members of socially progressive movement should not support harsh punishment of criminals, even when the crimes committed are the opposite of what that movement supports. Oval. Ntar dulu. Gerakan progresif itu member of socially progressive movement itu kayak gimana sih maksudnya? Yang kayak dibilang tadi. Kalian cari dulu kalau kalian lagi buka Google guys, kalian cari social progressive movement itu dia bergerak di bagian apa? Karena ada tuh kayak movement itu ada feminis kayak aku jelasin tadi, ada feminis movement namanya kayak pergerakan para feminis. Jadi kayak dia memperjuangkan suatu tentang feminisme gitu. Ada namanya LGBTQ movement, seperti dia memperjuangkan tentang LGBTQ. Yeah. Ada namanya human right movement, dia memperjuangkan tentang human right. Nah, yang sosialisasi progresif ini tentang apa? Enggak kayak gitu dah. Aku udah lama pakung untuk yang debat-debat kayak gini, cuma kayak interesting. Aku pun baru buka tadi. Ya kalau pesan-pesan ini saya copy paste aja sih. I see. Kamu belum coba import. Udah pernah saya Google, tapi ada satu yang saya Google. Sebenarnya ada yang terakhir itu sebenarnya mau belajar cara nyari idenya sebenarnya. Oh. Oke. Dari didaktikal. Aku boleh buka baju nggak sih guys? Tapi kan ya, setengah doang ya tadinya. Panas-panas sih sumpah. Udah pakai AC, tapi ke AC-nya nggak guna gitu loh. Nggak. Dikit doang kan nggak nyampe kelihatan dada. Atasin kameramu. Oh iya benar.
Ayo siapa? Syarjul? Betul, Kak. Jadi kalian besok kalau latihan jangan langsung di beat. Bagus, Iya, benar. bagus sih kalian di beat, kalian langsung praktis. Tapi yang kalian dapat itu cuma speaking doang. Makna dari apa yang kalian sampaikan itu sama sekali nggak nyambung sama ini. Ya, agree. Nggak nyambung sama motionnya. Meskipun misalnya nggak ada Gunyadi di sana, nggak ada Katiwi, ya kalian ngertiin konteksnya itu kayak searching aja dulu, searching gitu. Apa sih mananya? Ya. Nah, apapun Lebih pemahaman ke kalian, ya analisis itulah. motion gitu. Nah, apapun pemahaman kalian ya itulah, jangan bergantung sama pemahaman orang lain. Ada kelas. Jam berapa itu selesai? Nggak tahu, Malah. kayaknya agak malam. Jam 11 kayak. Sinyal bentar. Sedang menelaah. Izin makan dulu Kak, lapar. Sambilan boleh kok. Oke. Setelah ini kayaknya enggak, maksudnya simple sih. Ini emang kalian harus bisa apa ya? Harus searching ya. Kalau emang baru di dunia debate yang university. Iya, Kak, iya. Berarti belum ada yang pernah di British berarti ya? Harsh Pasti hype punishment banget. itu gimana sih? Harus Socially punishment itu progressive movement itu kasar, yang keras tuh. Iya. Mau baca motion fokus ke lambangnya, lambang Akatsuki. Tinggal diganti warna merah sama hitam. Wibu, bawang. Enggak, aku cuma wibu tapi sukanya cuma Naruto doang. Itu belum dijawab, Enggak harus wibu punishment-nya itu. gimana? Harus punishment itu ini hukuman yang berbentuk kekerasan kayak istilah cambuk, rajam, terus torture apa ya biasanya? Ya yang itu yang Socially progressive movement itu nama organisasi. Atau Kayak- nama apa? Kayak sebutan Iya, untuk namanya semua itu kayak mereka. dia lebih ke ada progressivism kalau nggak salah nama Oh. HAM. Berarti nggak perlu diartiin gitu. Perlu, itu yang harus cari artinya kayak istilahnya dia bergerak di bidang apa, terus dia itu apa, fungsinya apa gitu. Kalian tahu general meaning-nya secara umum. Tahu general meaning. Tapi kalau mau jelasin detailnya ya kalian bawa satu organisasi sebagai contoh. Kalau lebih detail, kalau mau jelasin detail. Sebenarnya kan definisinya agak umum banget kan. Secara bahasa itu pun, secara kalimat itu kalian bisa ini si penjelasan sebenarnya. Believe that members of socially progressive movement. Kayak yang feminis, patriarkis gitu-gitu kan, Kak? Oh iya. Nah, Oh itu. yang ada movement itu berarti dia gerakan kayak istilahnya satu komunitas. Oh, iya. Jadi kan 30 SPKI. jadi kan tapi yang progresif ya, yang progresif. Jadi yang memang benar-benar ada progres yang mereka buat gitu. Maksudnya sedang berjalan atau apa gitu. Kayak LGBT misalnya kan mereka aktif sekali. Iya, benar. Aktif sekali. Di sepak bola pun banyak kan kita lihat. Kayak ini juga boleh sih. Black Lives Matters itu juga. Nah, itulah contohnya. Intinya itu member socially progressive, socially. Oh, iya. I see, Kak, ya. Nah, house punishment. Ya, perhatiin aja deh, house punishment kan kayak dibilang Abi itu hukuman berat, hukuman yang kayak physical banget, yang berat banget lah untuk seorang. Punishment of criminals, untuk kriminal ya, untuk kriminal. Even when socially progressive movement itu not support ya. Jadi mereka itu tidak mendukung menolak kekerasan yang kayak tadi itu, yang keras, yang sangat keras. Even meskipun
when the crimes committed are the opposite what that movement support. Meskipun crime committed apa ya maksudnya crimes Dan itu ya apa ya Meskipun kejahatan itu kejahatan berbanding, kejahatan meskipun kejahatannya mereka itu berbalik dengan pergerakan ya meskipun berlawanan dengan apa yang didukung. ya apa yang mereka dengan apa yang dijuangkan ya. Jadi logika lagi guys harus dibalik-balik ya. Untuk yang ini yang harsh punishment itu adalah punishment yang menimbulkan rasa sakit, terus kayak rasa malu dan lain-lain. Kita tanya, apakah artinya progressive movement ini member-membernya itu menolak bisa jadi dalam motion ini ya, itu menolak pergerakan mereka, menolak apa saya bahasa ini ya menolak progressive movement itu sendiri kan ya, apakah itu atau enggak menolak enggak sih kalau menurutku Kak. Enggak, saya lebih condong ke harsh punishment-nya Kak, soalnya I mean pelaku kriminal yang membuat progressive movement itu terganggu, but yang pelaku kriminalnya itu tetap punya rights dan tidak berhak untuk menerima harsh punishment itu gitu. Nah, ini berarti kamu sebagai opposite of the motion. Coba artiin secara keseluruhan motionnya. Diko, aku nggak ada anunya dia, nggak ada hilang screen-nya itu hilang. Hah? Muncul lagi. Just pop up. Even when the crimes committed. Jadi kan ini di kalimat sebelum koma ini ya. Jadi kan socially kayak katakanlah feminis itu menolak kekerasan kan, menolak hukuman yang berbentuk kekerasan lah, kan? Meskipun kriminal yang dilakukan seorang itu adalah bertentangan dengan apa yang menjadi pergerakan mereka. Oke Kak, jadi bahas status quo-nya gitu dulu nggak sih? Boleh. Kan sekarang kayak berarti ini tuh status quo-nya orang-orang dengan progressive movements ini sangat mendukung kriminal tersebut untuk kayak dikasih harsh punishment gitu loh. Dan bentuk motionnya pula di sini adalah this house believe that, berarti kayak perbandingan kan, jadinya emang kasusnya udah ada gitu. Kayak kita mau membantu rights of the criminals, nggak sih? Seharusnya tidak support. Ya juga. Kalau di general kalau di mana poin-poin yang akan muncul di debate-nya itu bisa dianggap juga. Karena ya otomatis nanti speaker-nya itu akan bicara mengenai cocok nggak mereka dikasih harsh punishment atau enggak. Gitu. Bisa ke sana. Oke, artiin motionnya ini dulu deh. Tapi kayaknya kalian udah ngerti sih. Udah agak paham, cuma menyampaikannya itu. Intinya kalau di sini itu kayak feminis misalnya itu mereka tidak mendukung kekerasan hukuman yang berbentuk kekerasan kepada misalnya pencuri mobil misalnya. Jadi nggak nyambung Kak pencuri mobil sama feminisme. Ya, maksudnya criminals di sini kalian artiin sebenarnya nggak harus membahayakan mereka juga, tapi mereka juga bisa mendukung apa yang di luar pergerakan mereka. Kan itu maksud keseluruhan motion ini ya, karena di sini ada opposite of what that movement support.
kayak mereka itu kayak misalnya feminis mereka juga mengkampanyekan apa yang hukuman yang berbentuk kekerasan itu terhadap pencuri mobil, karena meskipun itu bukan pergerakan mereka. Oh iya ya, benar. Karena di sini loh, karena opposite of what that movement support. Ngerti nggak sih? Ya, itu. Kalau menurutku gitu. Kalau Ya, menurutku. kenapa? Jadi kayak gini. Jadi kan di kalimat yang pertama ini, mereka itu, misalnya feminis lah. Feminis itu tidak mendukung adanya hukuman yang berbentuk kekerasan kan. Oke. Even when the crime committed, meskipun kriminal yang mereka lakukan itu di luar dari apa yang mereka dukung selama ini. Iya benar kan. Berarti kriminalnya itu whatever gitu ya. Ya siapapun. Even when the crime committed are the opposite of what that movement support. Oh iya. Kalau aku sih. Aku malah mikir kayak yang kriminalsnya itu orang yang memberikan dampak buruk kepada organisasi mereka begitu. Iya. Kemudian ketika Itu orang pertama tadi mikirannya. Iya, ketika orang tersebut ini melakukan kriminals yang mengharuskan mereka untuk dihukum berat, dihukum yang harsh gitu, maka si community ini nggak boleh support gitu. Even mereka sendiri juga setuju untuk melihat si kriminal ini dihukum pancung gitu. Ya itu berarti kan otomatis juga kan bibitnya itu mengarah ke ya paling hubungan antara yang dihukum dengan yang pergerakan itu kan. Tapi emang sebenarnya maksudnya kalau saya itu misalnya LGBT lah atau feminisme mereka itu juga akan mengkampanyekan harsh punishment ini gitu, akan mengkampanyekan ke setiap orang meskipun orang-orang itu mereka tidak termasuk dalam pergerakan mereka. Itu sih, even when the crime committed are the opposite what that movement support. Jadi kalau mau emotion itu memang harus bolak-balik harus jangan berterpaku ke yang atas ini misalnya. Kalian juga harus lihat yang bawah dengan relating maksudnya. That is debate. Menarik kan? Iya. Oke gitu. Ada yang lain? Sirojul. Masih makan, Kak. Oke, kayaknya udah jelas deh. Saya kasih bocoran. Punya aku keluar masuk loh, Di. Kenapa ya? Nggak tahu, dari tadi. Nggak ada kuota itu. Keluar masuk kemana? Zoom-nya ini. Keluar masuk. Zoom-nya itu malu lihat badanmu. Maksud Ya, kasih tahu Kak. Iya apa sih ini? Oke, next. Dan apa yang kamu screen sharing itu nggak kelihatan loh, Di? Oh, ini kelihatan. Ayo sekarang kalian progress. bukan itu, Bi. Oh. Ngedili di this house regret the reformation. Oh iya, aku juga regret sih. Why reformation should be happen? Kenapa nggak stay on the status quo? Sekarang mereka teman-teman ini nggak ada alasan karena mencari kata-kata ya, karena ini cuma satu kayak reformation aja. Tadi itu kan kita udah kasih bocoran, sekarang kalian harus jawab ini. R-nya apa, Kak? THR. This house regret. I think refuse. Refuse menolak. Enggak ya. Tapi kalau di THR refuse itu biasanya enggak disingkat. Atau tunjangan hari raya. Kalau refuse biasanya ada dia tulis refuse gitu. Iya, makanya enggak disingkat kalau refuse.
Bagi THR. Oh, lantas kamu jam 11 ada kelas sama Ilman nggak sih? Enggak ya? Apakah nggak dengar? Bukannya malam ini ada sama Ilman nggak sih jam 11? Ada, tapi kan aku nggak boleh keluar Hah? Maksudnya? Gimana tuh? Nggak paham. asrama. Oh, aku misunderstanding. Iya, kita ada kelas jam 11. Nggak, Gak usah ngangkat juga. Aku dengernya kamu ada acara nggak sama Ilman sekarang gitu. Iya ada. Emang kita lagi dia bocor wih. Aimin sama Aziz juga, sama Bem juga. Oh, oke. Ayo, kalian konteksnya kemana? Reformation. Reformation is mean here Perubahan. yang Perubahan. itu Reformasi. yang yang 98 Perubahan. tuh. Ya, Perubahan apa, Hani? Perubahan drastis untuk perbaikan bidang agama, Perubahan. sosial, dan politik. Perubahan hatiku padamu? Oh, enggak lah. Cringe. Ih, ngejawab sih ini. Asal ini, Bang. Ngejawab sih Nyering. ini gitu. Nggak jadi. Kalau kalian dapat motion ini di sebuah debate, kalian mau bilang apa? Debate reformations. Atau kita skip aja deh. Skip. Oh, dia nggak seru. Harus belajar sejarah. Ini bagaimana cara membuat argumen. Kalau yang ini tuh guys, kalian harus buka buku lagi. Why Reformation itu harus di-regrade gitu. Karena istilahnya ada beberapa orang still compared with how to say before Reformation era. Oke, yang ini deh. Teman-teman pahami ini deh. Wih, keren. This house believes that countries should develop and deploy autonomous Ben, aku langsung ngerti. in conflict zone that are capable of killing people. Maksudnya apa? Kayak pemerintah harus membuat dan menyediakan robot tentara otomatis di zona-zona yang berkonflik, yang bermasalah, yang robot itu bisa membunuh manusia, membunuh orang. Oke. In conflict zone that are capable of killing people. Jadi ya, yang lain dulu. Hani, ada kamu tambahin? Ya, Ada kamu tambahin ini? benar dah itu anunya Kak, maksudnya. Restate. Kadang kita paham, tapi kita bisa mengungkapkan. Kadang kita paham, kita suka sama seorang, tapi kita tidak bisa. Lain itu lain. Ya enggak olah. Ayo, Novel. Inopan. Kok kecil-kecil banget suaranya sekarang. Lagi ini si Roj. Yang mana si Roj? Lagi nggak suka Tinggal yang kita selesai 22.30 ya. Oke, ini deh. Jadi this house believe that countries should Di, kayaknya kamu harus ganti nggak sih, Di? Kamu harus ganti link gitu nggak sih? Kok keluar masuk ya? Hah? Kalau yang lain? enggak. Normal. Masuk ulang. Udah bener dah tadi Kak yang Kak Ola itu. Bi, kamu masuk ulang, Bi. Aku masuk ulang, coba ya. Nah, Kak Abi yang bermasalah internetnya. Orangnya bermasalah itu. Tolong.
Okay. This house believes that countries should develop and deploy autonomous robot soldier in conflict zone that are capable of killing people. Oke, jadi simply maksudnya, jadi pemerintah kita misalnya Indonesia itu akan harus develop itu menciptakan dan juga deploy itu mengarahkan ya. Dengar nggak? Nggak tahu. Oke, deploy mengarahkan robot soldier, Robot tentara. robot dalam di konflik itu bisa membunuh orang. Di konflik itu bisa, karena ada kan di tempat-tempat konflik yang kita restricted atau dilarang untuk membunuh gitu. Kalau sekarang kan memang di mana-mana perjanjiannya kalau perang ya melindungi warga sipil itu harus dilindungi gitu ya. Jadi kita tidak boleh bunuh mereka. Tapi kalau di sini capable of killing people. Jadi di konflik itu kita bisa membunuh orang kayak gitu. Di konflik itu ya. Jadi kalau yang arti yang lebih lebih enak didengar itu, this house believe that countries should develop and deploy, mengembangkan dan menyebarluaskan. Jadi kayak istilahnya dikembangin nih, terus diperbanyak gitu loh, diperbanyak autonomous robot soldier, tentara-tentara robot untuk di zona konflik yang bisa membunuh orang. Jadi kayak istilahnya dia itu bisa membunuh orang. Tapi jadi case-nya adalah robot, right? Robot itu, robot kan, it's not human. Dia punya istilahnya kemungkinan errornya lumayan lah. Walaupun it's not human error, tapi itu robot error. Itu bisa di-hack, bisa di-apapun. Itu case-nya. Kalau saya buka ini, kalian bisa lihat nggak? Bisa. Buka apa? Ya bisa deh. Tapi yang warna-warni itu apa di samping di? Yang ini. Use. Yang ini. Oh ini apa tuh? Apa? Canva ya? Canva. Oh iya. Oke, kamu di PPT. Kak Wah, jadi kalau Canva berbayar nggak? Ada yang nggak? Ada enggak, yang gratisan kelihatan deh. Play Store gratis. Lihat aja bentukan di kalau berbayar nanti fiturnya lebih banyak. Kayak ada buku-buku gitu kan, ada awan itu. Kalau berbayar itu bisa lebih banyak pilihan untuk desain. Oke, sebenarnya gini sih, biar teman-teman kalau mencari ide dalam membuat argumen ya, kan tadi misalnya kita assume that you have understand about that motion gitu ya, kalian udah paham arahnya motion itu kemana, gitu. At least kalian udah paham apa konteksnya motion itu. Dan terus sekarang kan langkah selanjutnya kalian harus build the argument kan. Nah, cara yang paling efektif ya kalian harus baca. Oke, jadi sebenarnya di sini saya udah siapin beberapa artikel, tapi kayaknya kita bahas 1-2 poin aja di artikel itu. Jadi kalian nanti misalnya kalau saya ya tadi cuma copy paste aja sih yang ini. Copy paste motionnya, type di paste di Google, dan kalian baca artikel yang ada di sana. Tapi make sure itu kalian artikelnya bahasa Inggris biar banyak poin yang kalian bisa dapat. Nah, jadi di artikel itu kalian bisa dapat poin banyak sebenarnya dalam satu artikel. Kayak di awal ini dari Wikipedia ya, yang pertama ini. Sekarang ini cara dapat ide ya. Nah, di Wikipedia itu bilang military robot are autonomous robot or remote control mobile robot design for military application from transport to search and rescue and attack. Jadi kalau bahasnya Wikipedia itu military robot itu adalah robot yang autonomous yang mereka tidak dikendalikan or remote control atau dikontrol dengan remote mobile robot design for military application yang didesain untuk military ya dalam kepentingan militer aplikasinya from transport dari desainnya itu dalam bentuk dalam transport to search, mereka itu bisa searching, maksudnya misalnya mencari musuh gitu, rescue, menyelamatkan atau attack atau menyerang gitu. Itu
dari Wikipedia gitu. Nah, dari sini saya mau tanya, teman-teman kalau melihat sentence ini, kalian bisa ambil poin nggak dari sini? Kira-kira kalau Ini kalian layar aku yang maju. terserah deh Layar kalian, aku yang maju. kalau Atau gimana? terserah kalian mau di government apa di opposition ya. Yang penting ini itu masuk di mana? Maksudnya Kak? Maksudnya Yang autonomous robot itu, Kak. yang ini yang lain warnanya ini. Nah, kalian kan kita baca nih kan artikel kita temu, kita baca ini. Nah, dari saya udah baca ini. Nah, dari kalimat ini bisa nggak kalian jadikan itu atau jadikan itu sebagai poin gitu, poin kalian? Gak ngerti. Terlalu umum ya. Yang mana kalimatnya, Kak? Yang Wikipedia itu? Yang ini, kalian nggak Macet. nggak Share kelihatan screen ya? Kakak macet loh. Oh, pantas kalian nggak. Ya, bentar. Makanya aku bingung yang mana. Kenapa nggak bilang? Ini. Udah tadi Nggak kepotong. ngerti dari tadi. Nggak ngerti. Nah, ini. Udah. Oke, baru Nah, kelihatan. jadi ini kan artikel dari Wikipedia. Jadi kalian copy aja motionnya atau space, nanti banyak artikel dalam bahasa Inggris. Nah, dari Wikipedia bilang gini, military robot are autonomous robot or remote control mobile robot designed for military application from transport to search and rescue and attack. Dari yang ini aja, kalian bisa dapat poin nggak? Kalian bisa buat poin nggak? Bisa. Bisa. Nah, kalian mau bilang apa? Kayak yang Kak Abi bilang tadi, karena dia adalah robot, jadi dia bisa kayak dihack, bisa error, bisa No. Based on this sentence. Maksudnya kita mau belajar, jadi nanti kalian kan baca artikel. Nah, gimana sih caranya biar itu jadi poin gitu? Itu sih tujuannya sebenarnya. Dari artikel ini, dari kalimat ini ya. Oke, kalau menurut di kalimat ini Lebih kayak memudahkan sih. Gimana? Dari anu dulu, Sirojul. Naupal dulu. Insecure. Nopal. Lebih memudahkan sih. Soalnya kan dia or remote control mobile robots kan. Jadi bisa dikontrol dari kejauhan. So itu lebih simple gitu di dalam penggunaannya. I mean kan untuk mengurangi korban jiwa juga dari militernya gitu. Kenapa mengurangi korban jiwa? Kenapa, Kak? Kenapa mengurangi korban jiwa? Karena bisa dikontrol. Karena kan digantiin sama robot gitu. Good. Kan robotnya itu transport to search and rescue and attack gitu. Apa namanya? Memiliki fungsi seperti para militernya gitu. So we use the autonomous robots become the soldiers. Soldiersnya. Oke. Jadi penjelasannya jadi kayak penjelasannya langsung to the point aja, kayak manusianya nggak ikut perang gitu ya. Ya. Kayak manusia yang nggak ikut di sana, kayak bisa di remote. Kayak gitulah. Lebih bagus robot lah. Soalnya tampakan kalau manusia ntar nggak tahu niat-niatnya. Kalau robot kan bisa dikontrol. Tapi terus dari kalimat ini ya, jangan kalian kebayangin yang lain dulu, yang ini. Siap. Kalau aku dari kalimat ini, karena dia military robots, jadinya dia adalah robot yang hanya digunakan ketika keperluan militer, bukan untuk keperluan yang kayak sekadar untuk menjaga zona perbatasan atau zona yang berkonflik gitu. Oke. Saya simpulkan dari siapa tadi? Dari Ola untuk kepentingan militer kan? Ya. Nah, itu kalimatnya ini design for military application. Ya, jadi kayak udah kita bisa desain, kita setting robot itu untuk kepentingan militer gitu. Terus tadi siapa yang korban jiwa itu? Si Nopal. Nah, Nopal itu
remote control. Jadi penjelasannya kayak robot ini nanti bisa dikendalikan dari jauh, nah, tidak perlu orang, karena itu bisa digunakan dengan remote control mobile robots. Oke, good. Halo? Halo? Oh, kirain sinyal. Masih Kak, Oh. masih. Yang ini. Busuk. Terlalu nyimak nih. Aku tumben masih bisa fokus sampai sekarang. Biasanya 2-3 menit udah. Udah 23.30. Udah 5 menit lagi. Udah. Oke, apa lagi deh? Yang ini deh. Ya, sebenarnya ada yang bagus banget artikelnya di bawah ini, tapi sempet ke bawah deh. Yang bagus itu. Mana ya? Yang ini deh. Oke, ini deh. Most soldiers will testify that the everyday experience of war is long stretch of boredom punctual by sudden, terrifying spell of disorder, standardizing account of such incident. In order to guide robotic weapons might be impossible. Kalian nggak perlu tahu setiap kata ini mananya ya. Aduh. Kenapa? Kalian nggak perlu tahu setiap kata itu ya. Oke nih. Dari sini deh. Machine learning has there is a massive data set very understood example of good and bad. Kalian bisa dapat. Apa sih yang scoring? Hasbiullah Haris, tolong di mute. Udah. Oke. Dah. Dari sini deh. Kalian tidak perlu tahu setiap katanya maknanya kayak terrifying, spells. Yang penting ada yang kalian paham, kalian bisa ambil sebagai kalimat. Kalau dari yang di highlight ini kalian bisa buat idea kayak apa? Machine learning has Geseran Kak, ini akun dia. Salah. data set with clearly understood example of good and bad, right and wrong. Oh ya. Oke. Kamu paham apa? Anunya Oke. itu. Lebih Mana ya? apa namanya? Lebih bergunaan dia. Ya, soalnya penggunaan Ketika ini kan machine learning-nya itu gitu bisa apa namanya? Bisa paham atas dengan apa dan baik. apa namanya? Baik dengan buruk, dia bisa bedain gitu, Kak? Yang mana salah dan benar gitu. dengan Jadi kemungkinan dia untuk error itu lebih sedikit. Oke, yang lain? Nggak ada. Jangan lupain ini loh, guys. Massive data set. Gimana maknanya? Massive data set. Kalian ikutin pemahaman kalian dengan mengikutkan massive data set itu maksudnya data yang banyak banget. Masif kan banyak data set. Data yang udah maksudnya data-data itu bisa disetting lah ke aplikasi robot itu. Penyimpanannya maksudnya tuh data. Iya. Oh iya. Ya, oke. Dan kalian bisa inferensikan pemahaman kalian. Oh iya. Ini apa? Olah dulu, Olah. Kalau dari segi opposite, dia justru jadi kelemahan karena belum tentu setiap robot itu punya massive dataset yang banyak dan belum tentu juga kayak tadi penyimpanan robot itu bagus. Jadi kemungkinan untuk errornya masih tetap ada. Gitu. Oke, good. Yang lain? Ini merupakan keunggulan dari machine learning itu karena dia bekerja itu di dalamnya ada
masif datasetnya itu begitu banyak data yang bisa tersimpan, sehingga pemahaman dari sebuah machine learning itu sampai-sampai bisa membedakan antara baik dan buruk, Oke. benar dan salahnya, karena ada masif dataset itu. Nah, Kalau itu Jadi menurut aku kayak pemahaman ini Kalau konteks bahasa. kalau yang belum tadi siapa? Yang cowok. Fauzan. Zan. kalau berdasarkan base artikelnya apa namanya yang massive dataset ini harusnya di setiap robot itu udah punya gitu. Soalnya kan di sini bilang there is a massive dataset gitu. Kalau based on artikelnya sih kayak gitu, jadinya kemungkinan errornya pun dikit gitu. Oke. Oke, jadi kalian nggak perlu terpaku dengan apa sebenarnya makna kalimat ini ya. Yang penting dari kan tadi Ola dari opposition kan, kamu dapat poin opposition kan. Sementara siapa tadi? Novel itu dapat poin government kan? Iya. Oke. Karena menurut aku Kak, kayak gini loh. Bentar. Jadi yang perlu saya highlight di sini adalah dari satu kalimat ini aja, kalian itu bisa buat poin dari government dan opposition loh. Ngerti nggak sih? Meskipun misalnya pemahaman kalian tentang kalimat ini salah, tapi kalian udah buat poin loh kayak gitu. That is the point. Itu intinya. Nah, jadi meskipun apapun yang misalnya kalian baca artikel, apapun pemahaman kalian, meskipun pemahaman kalian itu salah, tapi kalian bisa buat poin. Itu oke, itu bagus kayak gitu. Tapi kan, jadi sebenarnya sudah satu artikel itu kalian bisa dapatkan banyak banget poin, banyak banget gitu. Nah, kemudian saya tanya, Ola dulu persiapan debate gini nggak? Enggak. Kamu baca buku nggak? Enggak. Aku kan dulu pas awal-awal edisi ya, kita bahas edisi itu benar-benar yang first banget buat join debate. Jadinya kalau aku persiapan debate ya paling berdua sama Soheh dan diajarin dasar-dasarnya dulu, step-stepnya apa, terus langkah-langkah untuk kayak nyampein pendapat itu apa, misalnya mulai dari identifying motion, terus nyari status quo, nah terus apa itu urutannya aku lupa, terus pas mau jam ke argumen itu kalau kehabisan misalnya kita di second speaker atau enggak di wave misalnya, yang harus nyari poin yang kemungkinan poin kita itu udah diambil sama speaker sebelumnya. Nah, itu kayak yang diajarin gimana caranya dapat poin baru dari misalnya ngelihat dari segi, misalnya kita bahas ekonomi nih, kita lihat juga dari segi politiknya, dari segi kesehatannya, pokoknya. Oke. Saya potong ya. Masih di sini kan? Oke. Kira sinyal. Nah, jadi itu kayak kalian boleh boleh buat poin ketika di debate, during the debate itu ya emang kalian juga harus cari poin di sana, melihat opposition kalian, melihat gabungan kalian, tapi at least kalian juga punya persiapan. Persiapan kalian punya poin-poin sendiri yang kalian bawa. Nanti kalian jadi government opening kan kalian nganga kalau nggak ada poin di sana. Jadi, Ola, kamu di sini? Aziz? Keluar dia, Kak. Ya sinyal kayaknya. Oke, Aziz juga di sini. So, jadi kalian di battle dari sekarang itu ya, dari lomba ini kalian cara persiapannya itu kayak gini. Kalian baca gitu. Dari dulu emang kita sering gitu bilang harus baca, tapi kita kan nggak pernah kasih contoh gitu. Nah sekarang we give you an example how to find an article, how to interpret the article kayak gitu. Ya jadi kalian kalau selama 1 bulan ini ya udah kalian kayak ini kalian
bahas satu artikel sehari misalnya, itu oke, nggak apa-apa. Karena mungkin ya dari beberapa teman-teman juga ada yang pertama kali baca artikel bahasa Inggris kan, jadi di sana memang agak ini sih, agak nggak akan ngerti sama sekali ada gitu. Tapi setidaknya ada kalimat yang kalian akan ngerti dan itu bisa kalian masukkan ke poin kalian. Get it? Yes. Get it, get it. Good. Give us article per day, Kak. Boleh. Nanti saya cariin berdasarkan itu ya di motion yang tadi. Oh ini Oke. nanti saya kirim ke grup aja ini. Ya. Ini banyak ini poin yang kalian bisa. Ini satu artikel loh. Dua web. Nah, itu sih. Oh, jadi di Wikipedia itu kayak gini, Kak. Maksudnya bisa kita masukin kalimat motionnya gitu, kemudian langsung di-identify sama Wikipedia per keywords-nya. Bukan. Ini aku copy paste di Google kan, pencarian, dan ada Wikipedia di sana gitu. Ya udah aku klik. Oh iya. Terus yang pertama ini, artikel pertama ini itu yang dari Wikipedia. Yang bawah itu tadi bukan, yang dari sini itu bukan. Oh Untuk iya. guys, untuk Wikipedia itu kalau kalian jadi referensi itu terlalu lemah. Ya, Jadi betul. orang-orang yang berreferensi sama Wikipedia itu adalah two weeks Karena reader. kalau Wikipedia kan kayak kasih lebih ke mendefine apa itu gitu. Nah, kalau di artikel-artikel lepas itu mereka kayak berargumen, kayak sering itulah kayak pro kontra kayak gitu. Karena itu bagus. Kalau kalian nyari di bahasa Indonesia, nggak akan ada. Ada sih, cuma 10 artikel itu akan ada poin dengan poin yang sama. Oke. Kayak ini juga, a drone that gradually hit enemy soldier to death would violate international convention against torture. Sonic weapon designed to strike an enemy hearing or balance should method similar to a country that design and use such weapons should be exiled. Exil itu dikeluarkan kan dia? Apanya nggak ngeh? Di mana sih? Exil ini. A country that design and use such weapons should be exiled from the international community. Kayak dia. Nah, kayak dia tuh bercerita kayak ada drone yang hit enemy soldier to death, ya, langsung membunuh, gitu kan. Would violate international convention. Jadi dari kalimat ini kalian bisa bilang, oh adalah perjanjian yang di international agreement gitu kan, secara internasional yang saat ini berlaku itu kalau ada drone atau orang yang buat drone yang bisa langsung membunuh orang itu akan dikeluarkan langsung dari komunitas itu. That's the point. So guys, jadi kalian latihan. Sebenarnya permasalahannya dari dulu itu kita sibuk nyari siapa sih temanku yang cocok, partnerku yang cocok. Kalian nggak pernah nyari artikel. Ya nggak sih? Iya. Oke. Terlalu memilih teman. Itu aja malam ini. Oh, Ola udah masuk. Ya udah. Okay, so far guys, do you have any question? Questions. Apa? It should be questions. Nopal Gozi is not question, it's question. Question. Yes, sir. Alright, thank you. Kenalin nih. Orang pronounce nomor 1 di bahasa Inggris. Kalau sult itu pakai sult atau pakai sud? Apanya? Kan kayak wood kan. Pakai wood dia kan. Bilang wood gitu. Kalau sul pakai sud. It be same. Should. L hilang. Should. Ya. Oh, should. Sudah. Sulit. Apa? Sulit. Sudah. Sulit. Jangan kayak Kak Habib kemelet tunin bare. Kak Habib dong ya. Habib itu masih bocil dia. Habib itu bocil dia tuh anak 2003, harga gorengan 2003. 2003 harga gorengan. Merasa terhina saya ini 2003.
Kamu kan bertiga juga. Oh, gorengan semua berarti. Tahu isi kamu tuh bakwan. Enak pisang panas. goreng. Pisang Itu goreng. yang 97 tapi masih jomblo, apa kabar? Itu Mbak Jadi tuh 97 tuh. Aku mah 96. lebih parah. Bau tanah ya sih? Belum masih ada harapan. Itu Aziz tuh 99 tuh. Oh, Aziz udah Aziz 2000 ya? 99 kayak nomor togel. Aziz 2000 Aziz? 2000 dong. Oh, 2000 dia harga kamar mandi. Kencing Parkiran 2000. Kencing 2000. Kamar mandi sialan. Sunah, pakai nyewa jeding dong. Pakai nyewa tempat mandi. Kencing 2000, Mak. Kencingin 2000 berak 5000 2000 dia. itu paling banyak di Kota Kamal. Mantap Kak Aziz, mantap. Pak Amal yang depan Oke guys, toilet. aku mau nanya dong. Apalah. Masih aku sering fail waktu debate itu sih divine motion. Jadi masih sering gagal highlight yang harus di highlight. Tanya aja Kak Abi tadi malam kita exercise. Gini lah, kalau dari Kak Abi ya, Kak Abi kon. Apa tuh? Cie, Kak Abi. Untuk namanya ngedefine bukan motion om. itu, kamu cari kata-kata yang setidaknya menurutmu paling penting. Nih, kayak should word itu tidak akan penting automatically kan. Jadi kayak nyari main point dari setiap kalimat itu kan setiap kalimat itu pasti kan ada main point yang ditunjukin nih. Nah, itu yang kamu cari misalnya itu yang kamu try to define. Misalnya kayak tadi itu kayak impregnated man, terus kayak social movement socially movement. Tapi Progressive. kamu nggak perlu cari artinya, tapi cari apa sih maksud dari ini. Maksudnya itu it doesn't mean the meaning of it gitu. Kayak it can be refer to apa sih gitu, kayak ini backstory-nya apa sih sampai ada movement kayak gini, ada implementasinya bla bla bla. Gitu tidak olah. Oke Kak, thank you. Jangan terpaku sama what does the nature of this word gitu loh, kayak kalau kembali ke nature kamu buka kamus terus. Gitu sih. Any other question guys? Nopal Gozi mungkin mau nanya tentang tanggal lahirku kok Nopal? Enggak penting sih. Kak Abi kan 97. Enggak, tanggal lahir Ola itu tahun lahir Ola. Oh, enggak penting. Gagal Enggak penting paham. sumpah, enggak penting. Enggak paham. Info lahirnya itu pas ulang tahun orang Kristen. Enggak anjing. Ulang tahunnya Yesus, bukan orang Kristen. Yesus itu Tuhannya. Oh iya. Tuhan lahir. Iya, Tuhan lahir. Apa Tuhanmu enggak lahir, lemah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ngelunjak nih, ngelunjak. Dark joke ini, dark joke Syahadat anjing. ulang Kak Abi, syahadat Ini ulang. kalau udah mulai bahas Tuhan ini keras nih. Wait, Gabungan. tinggi tasawufnya orang itu. Asus diem. Yesus Kristus. Mana ada Yesus Tuhan? Christ. Yesus Kristus. Apa Tuhan itu? mana yang bunuh ibunya? Jesus Gitu. Christ. Yesus Christ. Ya, Jesus Christ. Saya mau nanya, orang-orang yang lain itu kayak gimana? Debater yang ikut, yang di list yang di itu, gimana? Maksudnya apa? Kapan mereka bisa gitu? Tadi kan banyak ada yang halangan tadi kan. Ya. Menstruasi maksudnya ya, halangan. Lain pendarahan. Kalian gini ya? Gimana ya? Emang nggak bisa sih kita pasain orang gitu ya, tapi ya, kalian ajak gitu. Nanti misalnya kalian di MAPK bareng-bareng. Ya kayak tadi kalian cari mungkin pakai misalnya yang tadi, terus kalian cari artikel. Kayak kalian yang udah di sini ini ya for me ya udah komit gitu. Nah, yang belum di sini itu yang belum komit. Kalau bagi saya ya. Jadi kalian yang udah di sini malam ini ya kalian yang perlu inisiasi juga kayak gitu. Nggak harus Eko dulu, nggak harus Mita dulu, nggak harus Hasbi dulu. Kok aku? Ya kamu kan pelopor pelopor tim ini. Kan kamu Donatur. jadi investor.
Moyangnya. Ya, aku mah nginvest untuk orang-orang yang berpotensi menang. Mulai politik. Mantap. Pilih kasih. Tuh, mantap Must itu. be out. Nanti kita sogok ejunya. Bagi rata. ternyata yang kita kuda yang aku pasang ternyata jadi kuda hitam ya. Leomord. Leomord. Ini aku boleh live duluan nggak? Kalau emang lip apaan? kan live. Lip Lab. itu ya lip itu pula ya benar sih. Aku yang salah. Yes, thank you. Olah kamu hari ini sama Iman ditanya tuh. Terlalu sering nyalahin orang itu. Enggak Oh biasanya iya kan Kak, orang gimana kelas kita? Aku udah capek banget ngomong-ngomong. ya udah ntar malam berarti agak malaman dikit ya jam 11 ya. Ini udah jam 11. Kelas apa? Kelas apa? Makanya mau ikut kelas pronunciation. Serius? Iya, Ini Ada udah jam 11-an KKF. belum Dapat loh. Kan, kayaknya 15 menit. latihan timnya Hasbi nih. Enggak, Enggak. nanti mau ngajakin gibah itu udah. Gibah klub. Tapi nanti kalian novel sama itu si Rojul sama yang lain kalian praktikin yang tadi ya. Ya nggak usah malam ini doang, terus nanti kalian nggak ada motionnya pas debate gitu. Defend motionnya pas debate, pas set Nggak. dis Enggak lucu sih itu. jauhan. Enggak lucu sih itu. Ajarin ngejok, Kak. Ngejok itu ya di atas Gimana ini motor. jadi enggak kelasnya sekarang? Jadi 15 menit lagi Udah, ntar login aja. kita end ya. N. Oke. Bye bye, thank Oke. you. Assalamualaikum. Bye everyone. Have a nice day. Bye. Thank you. Have a nice day gitu. Welcome.